Orang yang cancer, tumor, macam-macam penyakit fisik, semua sudah ditemukan. Asal muasalnya adalah pikiran. Pikiran ada dua, ada pikiran sadar disebutnya short term memory, ada pikiran bawah sadar disebutnya long term memory, itu bahasa psikologi, gaul dikit. Nah, pikiran sadar itu short term memory, memori jangka pendek. Pikiran bawah sadar long term memory, memori jangka panjang. Kapan sesuatu yang kita ingat itu bisa jebol memasuki pikiran bawah sadar? Tepat ketika ada pengulangan atau dalam arti repetisi. Contoh, kita pernah disakiti oleh orang lain. Walaupun sebetulnya sakit hati itu bukan urusan orang, urusan kamu, karena kamu ingin orang seperti yang kamu mau. Kan itu. Sakit hati sumbernya kamu, bukan orang. Duh, sakit hati, ya salah sendiri. Hati mau sakit atau tidak sakit kan urusanmu. Mau didengar atau tidak didengar urusanmu. Dimasukkan hati atau tidak kan urusanmu, bukan urusan orang. Dan kita tidak bisa mengendalikan orang. Taruhlah kita sakit hati. Taruhlah sakit hati walaupun salah kita. Nah, sakit hati yang ditimbulkan oleh orang itu diingat sekali, itu masih di pikiran sadar. Diingat 2 kali mungkin masih di pikiran sadar. Tapi diingat berulang kali jebol masuk ke alam bawah sadar. Jadi long term memory, jadi memori jangka panjang. Setiap ada stimulus dari luar, dia akan keluar aslinya. Ini, aduh subhanallah ya. Kalau kita mengerti mekanisme pikiran luar biasa. Makanya laki-laki dan perempuan beda cara berpikirnya. Makanya kalian harus saling mengenal. Supaya ketika berumah tangga bisa menerima dan menghargai perbedaan. Terutama perbedaan cara berpikir. Siapa yang membedakan cara berpikir laki-laki dan perempuan? Allah. Karena kalau sama nggak lucu dipersatukan. Kalau sama kita tidak akan belajar. Justru kita disatu kasurkan, satu dapurkan. Disatukan dalam satu bangunan namanya rumah tangga itu tujuan utamanya latihan menerima dan menghargai bahwa Anda dengan saya beda. Makanya laki-laki itu dulu dari planet Mars. Perempuan itu dulu dari planet Venus. Jadi dari planet yang berbeda. Nah, saat itu laki-laki ketika tinggal di planet Mars, mereka kemudian sibuk bikin teropong, teleskop, untuk mengamati para penduduk di planet Venus. Karena diamati dari planet Mars, ternyata di Venus banyak yang cantik. Ternyata di Venus banyak yang lucu-lucu. Fisiologinya berbeda dengan kami-kami yang ada di Mars. Begitu kata penduduk Mars. Akibatnya apa? Akibatnya dari Mars mereka menyiapkan pesawat, terbanglah ke planet Venus. Sesampainya di planet Venus, penduduk Mars masih merasa dia penduduk Mars. Penduduk Venus juga masih merasa penduduk Venus. Jadi di situ waktu di Venus mereka masih saling menghormati dan menghargai perbedaan. Masih sadar kalau mereka berbeda. Tetapi waktu telah mengubah mereka, akhirnya mereka ya tertarik karena beda pasangan, beda jenis kelamin. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya menikah. Di mana menikahnya? Di Venus. Nah, setelah menikah, kemudian mereka itu pergi tamasya ke bumi ini. Sesampainya di bumi, nah si pasangan ini sudah lupa asal muasalnya. Waktu di Venus masih ingat, yang Venus sadar kalau penduduk Venus, yang Mars sadar penduduk Mars. Begitu nyampe di bumi, dua-duanya sudah hilang ingatan. Lupa kalau mereka dari planet yang berbeda. Disitulah mulai berantem. Saling memaksakan perbedaan supaya sama. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus nurut sama aku. Kata yang satu lagi, aku sayang padamu asal kamu ngikut aku. Wah, mulai itu ya, pada berantem tuh. Di mana? Berantemnya di sini, di bumi, karena lupa kalau mereka berbeda. Makanya cara berpikir laki-laki dan perempuan beda. Kalau perempuan dan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki itu logika dengan rasanya tidak bisa nyampur. Karena otak kiri dan otak kanan laki-laki tidak punya corpus calomus. Kalau perempuan otak kiri dan otak kanannya punya corpus calomus. Sehingga perempuan itu kalau berpikir nyampur. Mana logika, mana rasa sudah tidak bisa dibedakan lagi. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Makanya kalau laki-laki kenal perempuan, ketika perempuan punya masalah, sebetulnya perempuan itu sangat mudah. Ketika perempuan punya masalah, perempuan tidak butuh solusi. Hanya butuh didengar saja. Yang ajaib, perempuan itu didengar saja sudah solusi. Ngerti nggak kalian sebelah sini?
Ngerti? Gak ngerti-ngerti kalian itu. Perempuan itu cuma perlu didengar saja. Sudah, kalau lagi ngomong, biarkan. Karena mereka ini perlu bicara 23.000 kata sehari. Ini saya lagi ngebela kalian nih, yang sebelah sini. Nah sekarang saya mau belain sebelah sini. Laki-laki itu cara berpikirnya itu beda dengan perempuan. Laki-laki itu otak kiri dan otak kanannya tidak punya jembatan. Oleh karena itu maka laki-laki logika dan rasanya itu tidak bisa gabung. Jadi kalian yang sebelah sini pasti kalau mengeluhkan laki-laki pasti kata-katanya, kok suami gua gak berperasaan banget. Padahal yang sebelah sini juga kalau ngeluhin kalian, kok istri gua tidak ngerti banget. Yang satu mengatakan suaminya tidak berperasaan banget, yang satu mengatakan istrinya tidak ngerti banget. Karena yang ini ukurannya logika, ini ukurannya rasa. Gak bisa ketemu. Tapi kalau saling mengenal, lita'arofu, akan ketemu. Oh, ternyata Tuhan hebat. Yang namanya pasangan itu pasti kiri kanan disatukan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Disitulah akan terjadi sakinah, mawadah, warohmah. Kalian kan ngasal aja kalau ngomong sakinah, mawadah, warohmah. Ngerti juga kagak, tapi kalau ngedoain orang selalu begitu. Ya semoga keluarganya samawa. Saya juga nggak ngerti dulu samawa merek kompor apa gitu. Saya kira itu merek kompor. Ya nggak ngerti. Nah inilah rahasia pikiran. Mari kita buka sekarang. Kita buka sedikit-sedikit. Pikiran itu ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Parasut tahu? Kalau orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka, nyungsep. Tapi kalau dia terjun payung, parasutnya terbuka, dia bisa kendalikan mau hinggap di mana. Itulah pikiran. Kalau pikiranmu sudah terbuka, maka kau bisa mengendalikan pikiran. Tapi kalau pikiran masih tertutup, maka kau tidak akan bisa mengendalikan pikiran. Itulah pikiran sumber penderitaan. Oleh karena itu, yuk ngaji dengan saya, buka dulu pikirannya. Jangan semua yang saya sampaikan ini timbul konflik di dalam diri, terutama karena dalam diri kita sudah banyak pengetahuan. Ya? Oke. Yang kedua, ketika pikiran diam, seluruh alam semesta pasti menyerah. Jadi kalau kita ingin diberkahi semesta, maka istirahatkan pikiran. Karena pikiran ini kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Dan pikiran itu tidak suka saat ini. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Ya. Saya pastikan ya, kalau saya tanya, di dompetmu ada uang? Adalah, walaupun 10.000. 50.000, 100.000 ada, saya yakin. Saya bisa lihat kok dompetmu. Tapi begitu kalian dibawa ke masa depan oleh pikiran, pasti akan berpikir, nanti, besok, lusa seperti apa. Kita jadi cemas dan takut tentang masa depan, padahal yang sedang dipikirkan itu adalah ilusi saja, bukan kenyataan. Kenyataannya beras hari ini punya. Kenyataannya duit juga ada. Kenyataannya anak sehat, sekolah biasa. Tapi mikirin, oh nanti biaya sekolah gimana? Nanti urusan nanti. Karena nanti itu ditentukan oleh hari ini. Makanya hadir di sini saat ini sekarang, itulah yang disebut dengan mindfulness. Itu namanya kesadaran. Pikiran kita tuh tidak suka dua, tidak suka satu, yaitu hadir di sini. Sukanya itu membawa kita ke masa lalu. Kalau kita dibawa ke masa lalu, pasti kalian sedih. Kalau dibawa ke masa depan, pasti takut dan cemas. Makanya Quran itu sangat hebat. Quran itu mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Takut itu tentang masa depan, sedih itu pasti tentang masa lalu. Makanya di sini saya menyediakan klinik holistik. Yang sudah kadung pikiran-pikiran buruk masuk alam bawah sadar, sudah masuk di memori jangka panjang, itu harus dikeluarkan dengan teknik hipnoterapi. Itu yang disebut dengan menyembuhkan penyakit dari akarnya. Itu yang namanya penyembuhan secara holistik. Kita selama ini sakit kepala langsung minum obat sakit kepala. Sakit pinggang minum obat penghilang rasa sakit pinggang. Kalian itu cuma menghilangkan rasa sakit sesaat, akarnya nggak pernah disentuh. Padahal akarnya alam bawah sadarmu yang harus dibereskan. Di situ sumber penyakitnya sebetulnya. Makanya riset modern mengatakan 50% simptom penyakit fisik itu karena jiwanya kotor.
25% sakit fisik kontribusi dari mentalnya brengsek. Jadi kalau dua itu diurus, bereskan jiwanya, bereskan mentalnya, sudah jelas fisiknya 75% sehat. 15% berasal dari hubungan sosial yang terganggu. Karena apa? Orang yang masih konflik dengan dirinya sendiri pasti akan konflik lewat mulutnya dengan orang lain. Yang gampang berantem, tersinggungan, gampang marah, udah jelas itu. Dia masih punya konflik dengan dirinya sendiri. Cuman konflik itu disalurkan lewat mulutnya. Jadi konfliknya melebar dengan orang lain. Di mana masalahnya? Masalahnya jiwanya kotor dan pikirannya, mentalnya amburadul. Hubungan sosial jadi terganggu. Ketika hubungan sosial terganggu, 15% tubuh fisiknya akan sakit. Coba bayangkan, jiwa kotor, mentalnya amburadul, hubungan sosial terganggu, sudah total 90%. Pasti tubuh fisiknya sakit. Jadi saya ingin kasih tahu, kalau belajar spiritual itu cirinya apa? Sehat lahir batin. Jadi kalau kalian udah belajar spiritual bertahun-tahun tapi kepala pusing, habis duduk bangkit kunang-kunang, udah deh nggak beres itu, ya jelas. Yang nggak beres itu jiwanya sama mentalnya, karena itu kontribusi 75%. Gitu cara ngukurnya. Makanya gaul membaca artikel-artikel modern yang sudah terindeks. Sekarang itu kalau baca artikel, baca jurnal, lihat dia terindeks enggak? Ada terindeks Scopus, ada terindeks Hamilton. Jadi ada badan dunia yang memberikan sertifikasi. Ini artikel layak untuk dikaji atau tidak? Hasil riset atau bohong gitu. Jangan membaca hoax. Tapi artikel yang terindeks bayar. Kalian kan pengennya gratis. Asal ada tulisan orang belum dibaca, belum diamati langsung di-share. Itulah kita ya, kadang-kadang lucu ya, kadang-kadang lucu ya. Ngerti sampai sini? Oke, bisa dilanjutkan? Oke. Jadi ingin sehat lahir batin, ya tentu saja sehatkan jiwa, sehatkan mental. Nah, gimana cara menyehatkan jiwa? Di sini banyak yang nggak tahu. Dikiranya kalau ngaji kayak gini itu langsung santapan jiwa. Enggak. Kalau jiwamu ingin sehat, jiwamu kasih makanan yang sehat. Kalau jiwa itu nur, makanan jiwa adalah nur ala nur. Disitulah harus tahu mana mulut jiwanya, gimana cara makannya. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan kita untuk bisa ngasih santapan jiwa. Maaf ya. Kan sekarang ini asal pengajian disebut pengajian ruhani, betul? Iya, walaupun isinya menghujat orang yang berbeda. Walaupun isinya terus aja mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan dia. Atau menyesat-nyesatkan orang yang tidak sama dengan dia. Kan itu dianggap benar. Ciri orang yang sudah bijaksana, dia bisa menerima perbedaan. Dan orang yang sudah bijaksana tidak pernah menyalahkan orang lain. Bahkan orang lain melakukan kejahatan pun dia tahu. Oh, kesadaran dia baru sampai di situ. Biarin aja. Nanti juga dari kejahatannya dia akan terima akibat. Akibat yang akan mengajarkan dia untuk bangkit naik kesadaran tanpa kita. Jadi kalian jangan usil. Jangan komentar. Mau bulan puasa aja sibuk bikin spanduk. Hormati yang berpuasa. Waduh. Katanya yang berpuasa lebih waras daripada yang tidak berpuasa. Tapi yang waras minta dihormati yang gak waras. Jadi saya bingung siapa yang waras ini. Harusnya kalau mau puasa ya bikin spanduknya bukan begitu. Kami yang tidak berpuasa menghormat. Kami yang puasa karena sadar menghormati yang tidak berpuasa. Bikin spanduk itu pasti ditimpukin orang sekampung. Padahal itu yang waras. Harusnya yang sadar menghormati yang tidak sadar. Bukan yang tidak sadar disuruh menghormati yang sadar. Makanya makin banyak slogan di tempat kita itu sedang mencerminkan siapa diri kita. Jadi kalau di depan rumah ada tulisan jangan injak rumput. Berarti orang-orang di situ masih injak rumput. Masih ada pengumuman. Makanya hati-hati bikin pengumuman. Makin banyak pengumuman sebetulnya makin mencerminkan bahwa perilaku kita seperti yang diumumkan. Paham maksud saya? Lanjut. Oke, agak alat nih ngaji. Ini baru pendahuluan. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Ngerti maksudnya? Pikiran diam artinya pikiran itu tidak diizinkan loncat ke masa lalu, tidak diizinkan loncat ke masa depan. Berarti hadir di sini saat ini sekarang. Itu namanya mindfulness. Itu pentingnya kita belajar olah nafas. Lucu ya, ketika orang belajar olah nafas malah dianggap aneh. Ajaran dari mana? Padahal nafas itu adalah sang hidup pada diri kita. Tanpa nafas kita tidak ada apa-apanya. Yuk saya mau kasih tahu sama kalian semua.
Orang bikin HP ini, bikin laptop saya di depan saya ini, bernapas nggak? Bernapas. Itu hanya menggunakan napas biasa, masuk keluar, nggak diolah, bisa bikin laptop. Orang bikin pesawat pakai napas nggak? Pakai napas. Hanya menggunakan napas biasa, yang biasa aja keluar masuk seperti biasa, itu orang bisa menciptakan peradaban yang sedemikian luar biasa. Bayangkan kalau nafas diolah. Bayangkan seperti apa semesta ini. Peradaban yang kita capai itu luar biasa. Begitu nafas diolah, kita akan bisa memasuki yang namanya kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu yang disebut dengan kesadaran. Makanya Rama pernah kehilangan Sinta. Karena Sinta dicuri oleh Rahwana. Pernah tahu cerita itu kan? Siapa Rama? Ini Rama tuh kita. Siapa Sinta? Sinta tuh kesadaran yang ada pada kita. Siapa Rahwana? Rahwana tuh pikiran kita. Karena kesadaran dicuri oleh pikiran kita. Makanya Rahwana disebut Dasamuka. Dasamuka itu 10 wajah. Makanya orang yang selalu dikendalikan pikirannya, selalu 10 wajah. Pura-pura baik, pura-pura bahagia, pura-pura soleh, pura-pura suci, padahal enggak. Nih kalau lagi gini di masjid nih, semua kan kelihatan seperti sabar. Pakai peci, kelihatan seperti soleh. Pakai baju takwa, kelihatan seperti takwa. Betul? Jadi sebetulnya ketika kalian sedang duduk begini dengerin saya, kalian itu sedang menjadi diri kalian yang lain, bukan aslinya. Aslinya kalian itu di rumah, di jalan, waktu kalian nyolot ketika mobilnya kesenggol, ketika kalian pijit klakson kenceng-kenceng ketika angkot sedang menurunkan penumpang, itulah kamu. Di sini nggak pijit klakson. Paham? Ini supaya ngerti. Maaf ya, dibuka sedikit. Karena kita ini selama ini Dasamuka jadi Rahwana. Karena Rahwana itu penguasa negeri Alengka. Alengka itu pikiran, itu bahasa Sanskerta. Pikiran menguasai kesadaran, makanya Rahwana mencuri Dewi Sinta. Nah tugas kita sekarang, yuk kita ambil lagi Dewi Sinta yang diambil Rahwana itu, supaya bersama Rama lagi. Mau? Gimana caranya? Caranya cuma 2, bikin jembatan, namanya jembatan Shirathul Mustaqim. Tadi udah dijelaskan. Jadi harus dapat nikmat. Nikmat terbesar manusia adalah ketika tahu jati dirinya siapa. Ketika dia kenal dirinya, kenal Tuhannya. Lewat bantuan siapa? Lewat bantuan Hanuman. Makanya Hanuman itu perwujudan dari seorang guru, guru yang waras. Dan ciri guru yang waras itu mengajarkan kepada siswanya untuk lebih pintar daripada gurunya. Itu. Dan gimana supaya lebih pintar? Makanya seorang guru hanya membukakan pintu. Selebihnya silahkan seorang murid memasuki pintu itu sendiri. Nikmati sendiri. Maka di Quran dikatakan, hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Ya, ambillah makanan itu sesukamu. Itu di Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Makanan apa? Makanan jiwa. Bawa tangki yang besar untuk mengambil makanan jiwa itu. Nanti jiwanya kekar, dewasa, penuh cinta kasih, tidak membeda-bedakan, bijaksana. Karena orang yang suka menyalahkan orang lain sebetulnya sederhana, ilmunya belum kemana-mana. Iya, lihat Bandung dari beca di Pasar Baru, semrawut. Coba lihat Bandung dari pesawat. Oh, ternyata di belakang rumah-rumah yang di Pasar Baru itu masih banyak tanah kosong sebetulnya. Betul nggak? Melihat dari ketinggian selalu lebih luas. Tapi melihat dari tempat yang sempit selalu sempit. Makanya orang yang suka menyalahkan orang lain itu karena dia masih melihat di tempat sempit. Pengetahuannya sempit, belajar enggak nyalahin orang. Karena kita sudah terbiasa dari dulu diajarkan menyalahkan orang. Tapi menyalahkan diri sendiri tidak ada pelajarannya. Akibatnya kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Untuk bahagia saja kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Aduh, mohon maaf ya, tolol banget. Ya ingin bahagia, bahagia saja. Orang lain melakukan apa ya jangan kamu pedulikan. Karena kamu tidak punya kuasa untuk mengendalikan siapapun. Kamu hanya punya kuasa mengendalikan dirimu sendiri. Repot banget sih. Mau nyalakan lampu yang penting tahu saklarnya taruh di mana. Kan gitu. Begitu tahu saklarnya cek langsung lampu nyala. Bahagia itu mau sekarang aja. Makanya orang bijak mengatakan kalau kamu ingin bahagia, berbahagialah sekarang. Gak usah nunggu apa-apa. Wah saya nanti akan bahagia kalau rumah saya sudah selesai.
Belum tentu umurmu sampai rumahmu selesai. Saya akan bahagia kalau perusahaan saya maju. Belum tentu umurmu sampai perusahaan maju. Kalau mau bahagia sekarang aja. Mau mati dalam keadaan menderita karena perusahaannya belum maju begitu? Bodoh banget. Mau bahagia sekarang aja. Gampang kok. Ngaji dengan saya gampang. Mau bahagia sekarang aja. Ya, nggak usah nunggu nanti. Anda mengendalikan pikiran sendiri atau pikiran yang mengendalikan Anda? Nah, lihat saya semua. Kebanyakan manusia itu bukan mengendalikan pikiran, tapi dia dikendalikan oleh pikiran. Nih nanti, ini baru permulaan nih. Saya baru berbicara tentang pikiran dulu supaya kenal. Oh, pikiran itu begitu ya mekanismenya. Nanti saya kasih tahu gimana caranya menundukkan pikiran. Ini penting ini. Ini sumber kesehatan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran, aduh, sehat lahir batin. Ini ilmu yang sangat luar biasa ini. Saking luar biasanya gratis. Jadi cinta itu harus kita ambil lagi. Syaratnya bikin jembatan Shiratal Mustaqim. Harus minta bantuan Hanoman. Supaya cinta diambil lagi. Dan kemudian menyatu kembali dengan Rama. Nah ketika sudah menyatu dengan Rama, maka sang kesadaran akan menjadi majikan. Dan kemudian pikiran akan menjadi pelayan yang terbaik. Baru hidupnya penuh dengan kedamaian. Kita selama ini mencari kedamaian keluar dari diri kita. Bukan memperbaiki ke dalam. Ya, mohon maaf. Karena kita belajar sama orang yang tidak sadar, ya bukan tambah sadar. Ya, tambah gak sadar. Betul gak? Baca ini 100 kali, baca ini 100 kali, terus aja. Ya, habis waktu. Ya kan? Ingin kaya, baca surat Al-Kahfi tiap pagi 7 kali. Ya, bukan kaya, sengsara. Orang udah kerja, dia masih baca surat aja terus. Betul gak? Belangsak. Dan percaya lagi sama yang gitu-gitu ya. Dia aja sendiri yang nyuruhnya miskin, gak punya duit. Motor aja nyicil diambil leasing. Udah gitu ngajarin begitu. Kalian tuh kadang-kadang suka aneh ya. Pengen kaya, cari dukun. Dukunnya aja tinggal di saung, pinggir hutan, tanah aja gak punya. Saung juga punya siapa? Ngajarin kaya. Ya Allah. Coba waras sedikit ya. Ya, makanya saya sama kadang-kadang suka bergurau saya sama murid-murid saya. Kamu itu bikin malu aja. Kenapa ya? Ke rumah saya jangan pakai mobil jelek itu. Maaf ayah, padahal saya cuma bergurau aja. Besoknya dia bawa mobil bagus. Gimana nih mobil? Nyicil ayah. Bagus. Mobil siapa ini? Mobil saya. Bukan, mobil Allah. Kamu dikasih hak guna pakai. Insya Allah nanti yang nyicil Allah, karena Allah yang punya. Oh gitu ayah, ya. Udah masih tahu lagi sama saya. Alhamdulillah tiap bulan tepat waktu cicilannya. Gitu. Karena pikiran, betul nggak? Iya. Kayaknya saya suka bergurau ya. Ketemu saya, kamu aduh itu sepeda motor udah kayak gitu masih dipakai, sepatu butut, janganlah. Saya bergurau aja supaya iya katanya Tuhannya maha kaya, lah kamu kayak gitu. Tuhan kamu yang mana? Ya makan minum kopi aja kamu susah. Ini antara pikiran, kata-kata dan perbuatan harus selaras, ya kan? Iya, kan kita sering dengar tuh ya. Orang-orang yang menghujat ya, kadang-kadang di rumah suci menghujat orang lain yang ngurusi dunia. Wah itu terlalu duniawi, sampai gak ingat akhirat. Tapi giliran dia bangun masjid kan minta sama dia. Gimana sih kamu ini? Betul nggak? Nah, iya. Yang sekarang ngaji bagus, yang sekarang nggak ngaji karena orang tuanya sakit bagus. Kalian bisa datang di sini bagus. Yang sekarang sedang kerja karena nggak punya makanan, bagus. Kalian juga ada di sini karena kalian punya beras cukup kan di rumah. Kalau nggak punya beras, kalian juga belum tentu ada di sini. Semuanya bagus. Yang jelek itu pikiranmu. Jadi mulai sekarang stop berkomentar pada orang lain. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu ilmunya. Itu wiridan dari saya itu. Ya saya nggak ngasih doa-doa yang macam-macam. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Suami pulang terlambat, jangan usil, jangan komentar. Sudah, siapkan teh kesukaannya, siapkan buka kaos kakinya, peluk. Udah, pura-pura nggak tahu aja. Beres urusan. Betul nggak? Lah iya dikomentari pulang dari mana, sama siapa, kemana dulu, waduh ya ribet. Ini kan sebenarnya soal cara. Cuman kita selama ini mengabaikan cara yang semacam ini. Betul nggak? Ya. Ingin suami baik, terus ada ceritakan keburukannya.
masuk alam bawah sadar, bless jadi doa. Ya suaminya nggak baik-baik. Ceritakan yang baiknya aja, walaupun kenyataannya belum baik. Semoga kata-katamu jadi doa, kan begitu. Ngerti maksud saya? Makanya kalau ingin hidup bahagia, bicarakan yang kamu bahagia. Kalau ingin bahagia, pikirkan yang kamu bahagia. Itu aja ilmunya. Banyak yang datang pada saya, "Ayah guru, saya minta doa bahagia." Waduh, saya nggak pernah punya doa. Apalagi doa buat ngatur-ngatur Tuhan. Nanti Tuhan bingung. Yang hamba siapa? Yang Tuhan siapa? Kan gitu, ya. Saya tidak pernah mengajarkan doa-doa untuk ngatur Allah supaya ngikutin keinginanmu, nggak ada di sini, ya. Pikirkan yang baik-baik, bicarakan yang baik-baik, pikirkan dan bicarakan yang kamu suka dalam hidup, itu yang akan terjadi. Karena itu doa yang sebenarnya. Simple sebetulnya belajar agama itu. Kalian kan asal robana aja doa. Pengen doanya yang pakai robana ya. Ya nggak apa-apa pakai robana, tapi kamu ngerti nggak? Kan gitu. Udah. Akhirnya diajarkanlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tahu artinya? Nggak tahu. Padahal artinya itu kan sangat berbahaya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah Tuhanku, jangan engkau pesongkan lagi kolbuku ba'da idh hadaitana, setelah kolbu ini dapat petunjuk. Pertanyaan, lu dapat petunjuknya kapan? Belum dapat petunjuk aja udah pakai doa itu. Kan setiap ayat di Quran itu ada asbabun nuzulnya, bukan? Lah kalian tidak punya asbabun nuzul, tiba-tiba pakai doa itu. Ya Allah, Allahumma Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, ampunilah aku karena aku telah dolim pada diriku sendiri. Terus dolimu apa? Gak tahu. Lah kenapa pakai mendolimi diri sendiri? Kata Allah, kamu kapan mendolimi diri? Allah juga bingung. Kan kita asal robana udah aja seneng, betul nggak? Sekarang inilah saya kasih tahu, pikirkan yang baik-baik, katakan yang baik-baik, ya. Pakai robana boleh asal tahu artinya. Itu. Kalian itu raja kata, raja pidato piala dunia, amin, amin, karena bahasa Arab. Makanya kesibukan itu selalu berhasil menaklukkan pikiran negatif. Gimana caranya supaya pikiran tidak negatif? Sibuk. Sibuk. Itu meditasi yang paling bagus. Saya ngasih cara-cara yang praktis, bukan yang ilusif. Jadi kalau pikiran selalu aja nggak loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan, sibuk. Saat sibuk satu syaratnya, hadir di sini saat ini sekarang. Contoh, kita lagi cuci tangan, rasakan sensasi air pada tangan itu. Coba belajar hadir di situ. Rasakan bagaimana lembutnya air menyentuh tangan, rasakan itu. Ketika kita minum, rasakan bagaimana kita bisa menelan, rasakan rasanya air masuk di mulut. Kita ini karena pikirannya sudah kemana, saat minum pun tidak hadir. Itu yang membuat kita selalu tergesa-gesa dalam segala hal. Mau pergi ngaji di sini, katanya mau ngaji kesadaran. Tapi di jalan banyak hambatan, klakson. Gak usah, sesampainya saja. Sampai di sini jam 11, ngaji sudah selesai. Ya sudah, bagianmu cuma jadi jam 11 sampai selesai. Kok pusing amat gitu. Minta maaf lagi sama saya. Ayah mohon maaf terlambat. Emang gue pikirin. Nah kalau saya mikirin semuanya kayak gitu, yang terlambat saya pikirin, saya bisa sakit. Saya nggak mikirin kamu datang nggak datang saya pikirin.